Baik, setelah tadi kita sudah sampai pada rumusnya, ya, rumus menghitung chi-square, kemudian juga kalau asumsi-asumsinya dan apabila asumsi tersebut terlanggar, salah satunya ada 20% yang kurang dari 5 tadi harus menggunakan rumus dengan case correction sudah kita bahas. Maka mari kita sekarang mencoba untuk bagaimana melakukan eh, simulasi perhitungan chi-square ya. Oke, ini di sini ada soalnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prevalensi maloklusi antara remaja wanita dan laki-laki ya. Tadi ya, ini tadi untuk 100 orang subjek, 60-nya adalah wanita, 40-nya adalah laki-laki. Kemudian dilakukan pemeriksaan ini. Diketahui bahwa 20 remaja wanita atau 20 orang dari 60 orang ini ada yang maloklusi. Kemudian pada laki-laki ada 5 dari 40 orang ini menderita maloklusi. Bagaimanakah kesimpulan penelitian ini? Jika digunakan tingkat kemanaan 5% atau kepercayaan 95% atau alfa 0,05. Nah, maka kalau itu kita tabelkan, di sini ada jenis kelamin perempuan atau wanita dan laki-laki, kemudian ada maloklusi dan tidak maloklusi atau normal. Seperti disebutkan tadi, untuk yang wanita dari total 60 orang, ada 20 orang yang maloklusi. Sehingga itu artinya 40 yang lain adalah normal. Kemudian untuk yang laki-laki, dari 40 anak laki-laki atau remaja laki-laki, 5 orang yang maloklusi. Sehingga itu artinya ada 35 orang anak laki-laki atau remaja laki-laki yang normal atau tidak maloklusi. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat total yang menderita maloklusi adalah 25 orang dan total yang menderita yang normal oklusinya adalah 75 orang. Totalnya laki-laki dan perempuan maloklusi maupun normal adalah 100 orang. Ya, ini tabel silangnya terdiri dari 2 kolom dan 2 baris. Ya, nah kemudian tadi ditanyakan, nah ini proporsinya apakah ada perbedaan proporsi yang signifikan antara wanita yang maloklusi dengan laki-laki yang maloklusi. Maka bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya atau langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Ya, ini kita akan menggunakan nanti dua cara ya. Tadi ada dua formula yang kita hitung per sel ya. Observe dikurangi expected dikuadratkan dibagi expected per sel ya. Kemudian nanti kita tambahkan atau dengan formula yang kita tidak perlu menghitung expected-nya tadi, langsung saja N dikalikan AD min BC dikuadratkan dibagi A plus B dikalikan C plus D dikalikan A plus C dikalikan B plus D ya, yang tanpa. Nanti kita lihat apakah hasilnya sama ya. Oke, pertama kita lakukan pengerjaan dengan ini tabelnya tadi, kemudian kita hitung expected count-nya. Ya. Expected count adalah ya ini yang 20 40 yang biru ini adalah observe-nya tentunya ya yang kita dapatkan dari hasil penelitian. Kemudian kita mencari expected count-nya. Expected count tadi sesuai tekstual tadi adalah pada setiap sel ini adalah total baris dikalikan dengan total kolom dibagi dengan jumlah seluruh subjek. Jadi ini kalau kita total barisnya adalah 25, untuk kita lihat yang sini ya, 25 dikalikan dengan 60 adalah 1500. Ya, 1500 dibagi 100 adalah 15. Kemudian kalau kita mau melihat yang laki-laki ini, yang laki-laki maloklusi, kalau sel ini, maka ini total barisnya adalah 25, total kolomnya adalah 40. Yang berarti ini adalah 1000, ya, 25 kali 40 adalah 1000 dibagi 100, dapatkan 10. Ini expected count-nya untuk sel yang ini. Begitu juga dengan sel ini dan sel ini. Ini 4500 ya, 75 kali 60 dibagi 100. Yang ini 35 kali 75 dibagi 75 kali 40 dibagi 100. Hasilnya adalah 30. Ya, jadi ini expected-nya.
Ini di sini 15, di sini 10, di sini 45, dan 30. Sedangkan ini adalah observe-nya, O-nya. Setelah kita dapatkan expected count, maka kemudian kita akan mengurangkan observe dengan expected. Ya, kita lihat tadi, 25 dikurangi 15, 5 dikurangi 10, 40 dikurangi 45, dan 35 dikurangi 30. Hasilnya adalah ini. Ini OE, O kurang E, ya, observe kurangi expected. Didapatkan 5, minus 5, minus 5, dan 5. Setelah kita dapatkan ini, maka angka berikutnya adalah dikuadratkan. Ya, karena ini tadi semuanya angkanya 5, begitu dikuadratkan semua jadi 25. Ya. Nah, kalau ini semua sudah 25, nah rumus manual, rumus yang pertama tadi adalah O min E atau dikurangi E dikuadratkan per expected-nya. Ya, expected-nya di sini tadi ada 15, di 10, 15, 10, 45, 30, ya kan? Nah, berarti kalau ini sudah O min E kuadratnya sudah ketemu 25, maka formulanya adalah 25, kan dijumlahkan semua itu ada 4 sel, ya, ini adalah expected dari masing-masing sel, 15, 10, 45, dan 30. Ya, kalau itu kita total, maka kita akan dapatkan X kuadratnya adalah 5,56. Ya, oke. Nah, ini langkah yang sudah kita tempuh dengan menghitung expected count-nya atau E-nya. Dan rumusnya kita dapatkan tiap sel kita tambahkan bagi expected tiap sel. Hasilnya 5,56. Ini ya, sigma O observe dikurangi expected kuadratkan dibagi E. Nah, formula yang kedua adalah formula yang tadi, N dikalikan AD min BC dikuadratkan dibagi A plus B dikali C plus D dikali A plus C dan dikalikan B plus D, ya. Baris kali baris, total baris kali total baris kali total kolom kali total kolom. Ya, ini tadi kita lihat 25, 75, 60, 40, ya. Kalau kita lihat ini 25 kali 75 kali 60 kali 40, ini adalah penyebutnya. Ya kan? Nih, AB, CD, AD, min BC, kita lihat di sini adalah N-nya total adalah 100, betul. A dikali D dikurangi B dikali C. Yang observe ya, AD 20 kali 35, 700 dikurangi BC. Ya, AD min BC. 5 dikali 40 adalah 200. Jadi 700 dikurangi 200. Nah, lihat di sini 700 dikurangi 200 dikuadratkan dibagi baris-baris kolom-kolom. Ya. Ini hasilnya ternyata sama, yaitu 5,56. Ya, kita dapatkan hasil Chi-square-nya adalah 5,56. Jadi perhitungan dengan formula 1 yang kita hitung formula pertama atau rumus pertama dengan expected kita hitung, dengan kita langsung menggunakan ini, hasilnya Chi-square-nya adalah sama, ya. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu tadi X kuadrat atau Chi-square-nya hitung adalah 5,56. Kemudian tabelnya dengan derajat bebasnya 1, ya, karena tadi laki-laki, perempuan, dan malokusi, non malokusi atau normal. Jadi 2 kurangi 1, 2 kurangi 1 dikalikan, ya, jadi 1 dengan 95% atau 0,05 alfa, itu tabelnya adalah 3,84. Di sini kita dapatkan bahwa X kuadrat hitung lebih dari, ya, 5,56 lebih dari 3,84. Sehingga artinya apa? Kesimpulannya, terdapat perbedaan proporsi kejadian maloklusi yang signifikan. Perbedaan yang signifikan antara remaja dan
pria dan wanita terkait dengan malnutrisi. Ya, ini adalah kesimpulannya. Oke, berikutnya ini adalah beberapa soal yang akan saya tampilkan dan mungkin saya bacakan untuk nanti silakan Anda kerjakan di kuis ya. Jadi kita bisa lihat di sini saya bacakan inti-intinya yang penting nanti ya. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan keberhasilan restorasi resin komposit. Ini yang tadi sama. Ya, keberhasilan diamati dengan beberapa kriteria, soal yang tadi. Untuk keperluan itu direkrut 70 orang pasien, 32-nya menggunakan pasta komposit, 38 lainnya menggunakan pasta fiber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 32 pasien yang mendapatkan pasta resin itu 13-nya gagal ya, atau fraktur akar. Jadi 13 dari 32 gagal. Kemudian ada 6 dari 38 yang menggunakan pasta fiber itu gagal. Nah, bagaimanakah kesimpulannya? Silakan nanti dikerjakan ya dengan langkah-langkah yang seperti tadi sudah kita bahas ya atau sudah saya sampaikan. Kemudian nanti silakan jawab kuis yang saya sampaikan di Elo. Nah, ini kalau tabelnya adalah seperti ini sudah saya bantu. Silakan nanti dikerjakan berdasarkan formulanya. Ya. Kemudian berikutnya, ini ada suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah menyuntikkan anestesi, ya. Use ya, anestesi secara interseptal akan menyebabkan dry socket. Dari 58 pencabutan ular satu bawah, 28-nya dilakukan penyuntikan interseptal dan 30 lainnya tanpa interseptal. Jadi ada yang disuntik interseptal, ada yang tidak. Kemudian dari 28 yang dilakukan interseptal, itu 8 diantaranya dry socket. 8 dari 28 yang di interseptal dry socket, dan kemudian 5 dari 30 yang tanpa interseptal itu juga dry socket. Jadi dari 5 dari 30 dan 8 dari 28 ini bagaimanakah menurut statistik? Apakah ini proporsinya berbeda secara signifikan atau tidak? Ya, dengan kemaknaan 5% atau 95% kepercayaan atau alfa 0,05. Interseptal, tanpa interseptal, dry socket dan tidak dry socket. Ya. Ini tabelnya seperti ini. Silakan dicermati, kemudian nanti coba dihitung. Ya, coba dilakukan perhitungan dan kita jawab hasilnya di kuis. Ya, ini tentunya video bisa kalian ulang-ulang, bisa diamati lagi. Pause juga bisa. Kemudian soal yang ketiga, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah albutil ini tadi ya, albutil efektif apa enggak untuk menyembuhkan sariawan. Ya, ada 30 orang sariawan, dites 15 dikasih albutil, 15 dikasih placebo. Dari yang dikasih albutil 10 orangnya sembuh di hari ke-8, yang tidak pakai albutil atau yang placebo dari 15 orang itu hanya 8 orang yang sembuh. Nah, ini bagaimana kesimpulannya? Sama ya. Ini tabelnya ya, sudah dipermudah, silahkan juga dikerjakan. Oke. Nah, yang terakhir, bagian terakhir dari kuliah ini adalah tentang perhitungan odds ratio. Nah, apa itu odds ratio? Nah, odds ratio ini adalah satu peluang ya. Odds ratio ini adalah peluang. Odds itu kan peluang ya, apa namanya? Diterjemahkan menjadi besar nilai pengaruh dari variabel independen ya, terhadap variabel dependennya. Jadi berapa kali lipatkah variabel pengaruh itu bisa menyebabkan terjadinya variabel terpengaruh? Berapa kali lipatkah jenis kelamin itu tadi mempengaruhi terjadinya maloklusi? Yang tadi kita pelajari di Kaswar tadi,
kita mendapatkan X kuadratnya untuk kita bandingkan dengan X kuadrat di tabelnya. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan proporsi atau tidak. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau memang dia berbeda proporsinya, itu berapa kali lipat sih sebetulnya efek pengaruh variabel independennya ke dependen ya. Tadi independennya kan ada laki-laki dan perempuan terhadap maloklusi. Kemudian ada lagi pasak fiber dan pasak resin komposit terhadap apa namanya keberhasilan tumpatan resin komposit. Ya, kemudian ada lagi tadi albutil. Apakah albutil dengan tidak albutil terhadap penyembuhan sariawan? Ya. Nah, itu sembuh dan tidak sembuh. Nah, proporsinya kita nanti dari perhitungan itu dapat chi-square-nya. Nah, ini berikutnya adalah berapa sih sebetulnya besar pengaruhnya si albutil, berapa besar pengaruhnya jenis kelamin, berapa besar pengaruhnya eh, pasak tadi, pasak fiber dan pasak komposit. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini salah satu kita dengan contoh soal ya. Ini alfa 0,05 ya, seperti biasa. Suatu penelitian dengan rancangan case control dilakukan untuk mengetahui apakah balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan lebih berisiko untuk mengalami keterlambatan erupsi gigi insisivus pertama bawah desidui. Jadi balita insisivus gigi itu yang pertama tumbuh itu pasti adalah insisivus centralis desidui tahan bawah ya. Begitu juga nanti permanen yang pertama ganti adalah insisivus centralis tahan bawah. Nah, ini di sini ada yang dapat ASI, ada yang tidak. Dari 50 balita yang mengalami keterlambatan erupsi gigi insisivus, 32 diantaranya tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dari 50 balita lainnya yang tidak mengalami keterlambatan pertumbuhan gigi insisivus, bahwa di sini 14 diantaranya tidak mendapatkan ASI eksklusif. Sehingga di sini ada 50 balita yang mengalami keterlambatan erupsi, ada 50 balita yang tidak mengalami keterlambatan. Ada total ada 100 balita, ada yang terlambat erupsinya, ada yang tidak. Terlambat erupsi, ada yang tidak. Nah, kemudian di antara ini ada yang mendapatkan ASI, ada yang tidak. Sama ya, ini dua kali dua. Nah, kemudian pertanyaannya apakah ASI itu berapa odds ratio-nya untuk mengalami keterlambatan erupsi? Nah, ini harusnya keterlambatan erupsi ya, ada dan tidak lambat erupsi, ASI eksklusif dan ASI eksklusif, apa tidak ASI eksklusif dan ASI eksklusif. A, B, C, D berarti rumus odds ratio adalah A per B baris ya dibagi C per D, atau kalau ini dibagi A per C dibagi B per D ya, atau A kali D dibagi B kali C. Nah ini, jadi kalau erupsi pertama terlambat dan tidak ASI eksklusif dapat tidak ASI eksklusif dan ASI eksklusif, ini ada 50-50 ya. Tapi kalau untuk odds ratio-nya adalah A kali D 32 dikali 36 dibagi 14 dikali 18. 1152 dibagi 252 adalah 4,57. Nah, artinya balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif mempunyai 4 kali 57 kali lipat resiko untuk mengalami keterlambatan erupsi gigi desidui bawah. Ya. Nah, perhitungan seperti yang saya sampaikan tadi, perhitungan odds ratio ini tentunya baru bermakna ya, baru kita kita ambil ada gunanya kalau memang chi-square-nya signifikan ya. Kalau memang tadi
hasil chi-square-nya menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara grupnya ini. Tapi kalau chi-square-nya saja H0 diterima atau tidak ada perbedaan proporsi, maka tidak ada gunanya kita menghitung odds ratio. Ya. Jadi odds ratio dihitung setelah chi-square didapatkan hasilnya dan kalau dia signifikan. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian untuk materi tentang uji chi kuadrat atau disebut juga dengan chi-square atau ini tadi materi tentang uji hipotesis berdasarkan perbedaan proporsi. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan dan jangan lupa kuisnya nanti dikerjakan sesuai dengan soal-soal yang tadi sudah saya baca. Silakan Anda bisa ulang lagi beberapa video ini untuk bisa lebih menambah pemahaman Anda dan jangan lupa untuk juga cari referensi-referensi yang lain supaya lebih lengkap pemahamannya. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, selamat sore, siang, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.